Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran PTQ ya. Bimbingan tilawah Al-Qur'an. Kemarin Bapak telah mengirimkan bahan untuk bacaannya di Google Classroom, dan seperti apa yang Bapak janjikan bahwa insya Allah Bapak akan memberikan keterangannya gitu. Jadi di minggu selanjutnya akan Bapak terangkan ya. Diharapkan semuanya juga punya yang namanya catatan pribadi ya. Catatan pribadi di bukunya masing-masing, supaya nanti bisa kalau diperlukan bisa dipakai ya, dipergunakan dikala perlu. Dan karena ilmu itu butuh pengikat ya, dan ilmu itu seperti binatang buruan, dan binatang buruan itu harus diikat supaya tidak kabur lagi gitu ya. Dan ikatannya adalah tulisan ya. Meskipun punya bukunya gak apa-apa, diikat saja dengan tulisan. Jadi punya tulisan lagi, direkap lagi dengan tulisan sendiri ya. Kalau buku atau PDF itu makan tulisan orang lain ya. Jadi bukan kita yang nulis. Nah, kalau yang di buku itu adalah tulisan kita. Nah, dan biasanya tulisan sendiri itu lebih hafal kita itu tempat-tempatnya. Ketika kita membutuhkan sesuatu dari buku itu, maka kita akan mudah menemukannya. Halaman berapanya kita akan tahu. Gitu ya. Karena itu adalah tulisan kita. Jadi ditulis saja ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kita sekarang masuk kepada pembahasan tentang lam sukun di dalam Al-Quran. Ya. Lam sukun di dalam Al-Quran. Ini kelas 12 ya. Kelas 12 sudah masuk ke lam sukun di dalam Al-Quran. Nah, lam sukun di dalam Al-Quran ini penting untuk kita pelajari ya. Nah, salah satunya adalah adanya lam ta'rif ya di dalam Al-Quran itu, lam sukun itu. Ada juga yang disebut dengan lam fi'il ya. Ada juga lam huruf, ada juga lam isim, ada juga lam amr ya kalau di buku gitu. Kalau di buku ditulisnya ada 5. Yang pertama ada lam ta'rif, ada juga lam fi'il, ada lam huruf, ada lam isim, ada juga lam amr. Ya, kita lanjut kepada lam ta'rif. Lam ta'rif ini di dalam sebuah buku tajwid yaitu Hidayatul Qari ya, disebutkan bahwa hiya lamun sakinatun zaidatun an binyatil kalimati masbuqah. Nah, masbuqah bihamzati waslin itu maktuhatin indal bad'i. Artinya yang Bapak tuliskan ini yaitu
lam sukun, lam munsakinatun, lam sukun, zaidatun yang mendapatkan tambahan, yang menjadi tambahan, an binyatil kalimati dari bentuk kalimat, masbuqatun bihamzah, masbuqatun bihamzatil wasli yang didahului dengan hamzah wasal. Maftuhatin dibacanya fathah indal badai ketika permulaan membacanya, ya. Jadi lam ta'rif ini adalah lam sukun tambahan dari bentuk kalimat yang didahului dengan hamzah wasal yang dibaca fathah ketika awal membaca. Itu adalah lam ta'rif, ya. Nah, lam ta'rif ini masuk kepada isim nakiroh, ya. Isim nakiroh ketika kemasukan lam ta'rif menjadi ma'rifah, gitu ya. Jadi masuknya itu kepada isim nakiroh, ya. Seperti contoh, misalkan apa ya, baqaratun, ya. Baqaratun itu kan sapi betina, tapi tidak jelas sapi betina yang mana. Tetapi kalau misalkan ditambah lam ta'rif, nah, isim nakirah itu misal jadi al-baqaratu, itu menjadi ma'rifah. Nah, itu ya. Jadi lam sukun itu adalah lam yang masuk kepada isim nakirah, tetapi bukan isim nakirah dan ma'rifahnya yang menjadi pembahasan kita, karena itu mah beda lagi pembahasannya di pelajaran bahasa Arab, ya, bersama ibu gurunya, ibu guru bahasa Arab. Yang kita pahami adalah lam sukunnya. Nah, lam sukun ini masuk kepada isim nakirah. Nah, lam sukun ini terbagi kepada dua, yaitu izhar dan idgham, ya. Lam juga ada lam sukun yang izhar, ada idgham. Kalau izhar kan artinya jelas, ya. Kalau idgham artinya lebur, berarti tidak ada, kayak tidak ada padahal ada, ya, gitu. Itu hukumnya, ya, terbagi kepada dua, ada izhar dan ada idgham. Dan yang dua istilah itu, izhar dan idgham itu, yang pertama disebut izhar qamari, ya. Izhar qamari atau juga disebut lam qamariyah. Itu, ya. Tinggal dibaca-baca ya kemarin. Ini adalah sebagai penjelas. Jadi disebut izhar qamari, juga disebut lam qamariyah. Nah, itu yang pertama, ya. Lamnya ketika masuk kepada isim, ya. Ketika masuk kepada isim itu terjadi dua kemungkinan. Yang pertama izhar atau izhar qamari, juga ada yang disebut lam qamari, ya, izhar qamari atau lam qamari. Nah, dan juga idghamnya juga sama. Idghamnya disebut idgham syamsi atau juga lam syamsiyah, gitu ya. Mau nyebutnya idgham syamsi boleh, mau nyebutnya lam syamsiyah juga boleh, ya. Al samsiyah juga boleh, ya. Alif lam syamsiyah juga boleh, ya. Itu juga sama, ya. Yang membedakan adalah izhar dan idghamnya lam tersebut. Kalau syamsiyah berarti idgham, kalau yang qamariyah berarti izhar, ya. Kalau orang tua dulu mah kita mengingatnya kalau qamari kan qamar itu bulan.
Kalau syamsi itu matahari. Nah, kalau misalkan syamsiah ingat saja ke matahari katanya. Jadi silau, jadi gak kelihatan. Itu ya. Kalau menganalogikan mah boleh-boleh saja ya. Yang penting tujuannya adalah kita paham bahwa lam ma'rifah itu terjadi dua kemungkinan ketika masuk kepada isim. Gitu ya. Ketiga masuk kepada isim. Kita lanjutkan. Nih. Al-Qamariyah. Nah, Al-Qamariyah ini alif lam disertakan sukun yang diikuti 14 huruf ya. Jadi yang mengikuti Al-Qamariyah ini ada 14 huruf ya, ditandai dengan tasydid ya. Kita dapat membedakannya huruf-hurufnya kalau misalkan Qamariyah ini adalah tidak ada tasydidnya ya. Tidak ada tasydidnya. Ini Bapak salah nulis ya. Tidak ada tasydid. Kita yang tanpa tasydidnya ya. Bapak ini dulu. Betul ya, tanpa tasydid. Nah, tanpa tasydid ya. Alif lam disertakan sukun yang diikuti 14 huruf hijaiyah yang tanpa tasydidnya. Itu adalah Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Kalau misalkan setelah lam itu tidak ada tasydid, maka itu lamnya itu adalah Al-Qamariyah. Ya. Nah, kalimatnya ini terkumpul kepada kalimat abghi hajjaka wa khaf aqibah gitu ya. Alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ta. Ya. Ini adalah kumpulan dari lam qamariyah atau al-qamariyah. Contohnya, nah ini ya. Jadi tidak ada tasydidnya. Al-Maliku, Al-Qudus, Al-Quddusu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu. Nah, setelah al ini tidak ada tasydid. Itu adalah al-qamariyah. Jadi alnya ini jelas ya, izhar itu. Jelas kedengaran al gitu ya. Al-Azizu, Al-Jabbaru, Al-Mutakabbir, Al-Khaliqu, itu Al-Bari'u, Al-Musawwiru, Al-Ghaffaru, Al-Qahharu, Al-Wahhabu, Al-Fattahu, Al-Alimu, Al-Qabidu, Al-Basitu, Al-Khafidu, Al-Mu'izu, Al-Mudhillu. Gitu ya. Itu adalah contoh-contoh dari Al-Qamariyah. Nah, yang kedua adalah Al-Syamsiyah. Al-Syamsiyah yaitu alif lam yang diikuti tasydid. Ini mah kalau alif lam syamsiyah ya. Semuanya ada 14 sama ya. Semuanya ada 14 huruf dengan tasydid. Nah, berarti sisa yang tadi ya. Sisa yang tadi. Ini kalau misalkan kita urutkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za, ro, zai, sin,
shin, sod, bod, ko, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Nah, yang diambil yang tadi alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, ha, waw, ya. Nah, sisanya adalah ta, sin, dal, za, ro, zai, sin, shin, sod, dod, ko, zo, lam, nun. Gitu ya sisanya. Sisa yang tadi. Contohnya, nih, contohnya di dalam surat Ar-Rahman. Ya, dalam surat Ar-Rahman ada yang bertasydid. Nah, Ar-Rahman. Nah, alif lamnya syamsiyah, tersembunyi, izgom, ya, melebur gitu. Jadi seperti tidak ada, ya, padahal ada. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nah, kalau Al-Qur'an itu qamari, ya, qamariyah. Khalaqal insan. Nah, ini qamariyah. Nah, ada lagi asyamsu. Nah, asyamsu itu adalah al-qamar, al-syamsiyah. Wan najmu wasyajaru. Oh. Wassama rafa'aha. Oh. Wassama itu adalah al-syamsiyah. Itu ya. Jadi al ketika masuk kepada isim itu terjadi dua kemungkinan, ya. Dan al ini dinamakan lam ta'rif, ya, masuknya kepada isim nakirah. Itu masuk kepada isim nakirah, tugasnya adalah mentakrif. Jadi mentakrif, takrif itu dari arafa, ya, jadi diketahui. Gitu. Yang tadinya nakirah jadi ma'rifah. Gitu ya. Itu adalah lam ta'rif. Nah, silahkan kalian praktekkan sendiri di rumah, ya, dengan memperhatikan lam ta'rif, ya, di dalam surah Ar-Rahman ini, ya, dalam surah Ar-Rahman. Kalau satu lembar berarti sampai ayat 12, ya. 18. Kalau satu lembar surah Ar-Rahman. Gitu ya. Silahkan dipraktekkan masing-masing, ya. Tidak sampai 18 ayat juga tidak apa-apa, ya. Yang penting kalian paham saja, ya. Yang penting kalian paham saja tentang al-ma'rifah atau al-ta'rif ini. Gitu ya. Mungkin itu untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa paham, dan juga kalau ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi Bapak melalui WA group yang telah kita sepakati, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.